Aduh. Nah, kali ini kita masuk ke pelajaran tipografi. Tipografi merupakan salah satu bahasan dalam bidang desain grafis yang berfokus pada teknik dan seni membuat teks menjadi dapat dicerna dengan mudah. Perancangan teks pada tipografi dilakukan melalui typesetting, yaitu pengaturan komposisi huruf dan teks. Komposisi pada typesetting mencakup jenis huruf yang digunakan, ukuran huruf, panjang baris, jarak antar baris, jarak antar kata, dan jarak antar huruf. Bagian ini akan membahas bagaimana tipografi diaplikasikan pada dokumen web menggunakan CSS. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam materi warna teks. Perubahan warna teks pada dokumen web dapat dengan mudah dilakukan melalui properti color dari CSS. Nilai properti ini dapat diberikan dalam berbagai format. Kita dapat memberikan kata kunci, nilai heksadesimal, RGB, RGBA, HSL, dan HSLE ke properti ini. Berikut contoh penggunaan properti color di CSS. Nah, pada materi tipografi ini kita masuk ke subjudul warna teks. Nah, di sini di Notepad saya sudah membuat contoh dari HTML yang mempraktikkan pewarnaan teks. Di sini saya membuat CSS yang ada di dalam head. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, di sini saya membuat red. Kemudian kita simpan, save. Lalu kita masuk ke browser kita. Di sini saya menggunakan Chrome. Ini adalah hasil dari contoh HTML yang kita buat tadi. Kemudian di sini saya buat red. Ini cara pertama dalam mewarnai teks. Yang kedua, kita bisa memasukkan nilai heksadesimal dari warna. Di sini saya buat 00000FF. Nah, di sini berubah menjadi warna biru karena saya menitikannya di tag P atau paragraf, maka semua paragraf akan berwarna biru. Namun, jika saya buat ini menjadi H2 atau heading 2, kita save lalu kita jalankan, maka yang berubah adalah tulisan ini profile karena tulisan ini adalah menggunakan heading 2. Maka yang berubah adalah heading. Kita kembalikan lagi ke paragraf. Itu cara kedua. Yang pertama tadi kita buat tulisan red, yang kedua kita tulis heksadesimalnya. Nah, yang ketiga kita buat RGB atau red, green, blue. Kemudian diisi dengan parameter warna red, warna green, dan warna blue. Di sini saya buat 20, 50, dan 80. Nah, maka hasilnya seperti ini. Tidak terlalu kelihatan, maka warna rednya saya tambahkan lagi menjadi 80. Nah, di sini dia akan menjadi sedikit warna ungu. Nah, agar lebih kelihatan, saya membuat menjadi warna green dan blue-nya menjadi 0 dan 0. Maka hasilnya warnanya menjadi lebih merah. Maka saya buat 100, maka lebih merah lagi, 200. Oke. Lalu cara ketiga adalah kita memberikan RGBA. RGBA ini kita menambahkan satu parameter lagi, yaitu A. A itu untuk transparansi atau opacity. Jadi jika kita buat 0, maka tulisan kita bisa menghilang atau tidak terlihat. Oleh karena itu kita berikan lagi 100. Maka tulisan kita akan kembali utuh
terlihat. Lalu jika kita ketikkan 50, maka tidak mempengaruhi apa-apa karena sebenarnya di sini parameternya 0 dan 1, ada dan tidak nampak. Jadi setelah itu, nih, jika dibuat 0 maka tulisannya tidak kelihatan. Ini untuk RGBA. Kemudian ada juga penulisan warna HSL. HSL ini terdiri dari warna, kejenuhan, dan intensitas cahaya. Untuk kejenuhan dan intensitas cahaya memiliki satuan yaitu persen. Dituliskan dalam bentuk persen, yaitu misal di sini 20% dan intensitas cahayanya saya buat 50%. Nah, ini hasil dari warna. Misal kita ubah menjadi 25, maka kita save lalu kita jalankan akan menjadi warna ini. Lalu kita buat 70, maka dia akan menjadi hijau. Lalu kita naikkan kejenuhannya menjadi 70%, maka warnanya akan menjadi lebih terang. Nah, ini adalah contoh untuk HSL. Kemudian kita masuk ke contoh HSLA. Sama seperti RGBA, maka di sini kita dapat menambahkan parameter transparansi atau opacity. Maka di sini jika kita buat 0, maka tulisannya akan hilang. Nah, jika kita buat 100, maka tulisannya akan kembali terlihat. Nah, ini juga bisa kita ubah dengan warna lain, misal 90, maka warnanya akan menjadi hijau lebih tua dan lain sebagainya, maka ini bisa dicoba-coba sendiri. Untuk penggunaan pewarnaan ini bisa kita lihat disesuaikan dengan kebutuhan. Misal kita buat H2, kita bisa buat H2, maka yang berubah adalah heading 2-nya. Maka penggunaan pewarnaan ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita mau digunakan di mana. Contohnya di sini saya menyontohkan di H2 dan di paragraf. Namun selebihnya bisa kalian explore sendiri. Jadi sekian video mengenai pewarna teks. Terima kasih.